Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertemu kembali dengan saya Buya Syam di channel Bengkel Hati Kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi yang terbaik. Dan tidak lupa masih dalam episode Idul Fitri, saya tetap mengucapkan minal aidin al faizin. Di video kali membahas elastisitas kebenaran yang dikaitkan dengan makhluk yang bernama manusia. Dalam ilmu mantik atau dalam ilmu filsafat, bahwa manusia itu didefinisikan dengan hayawanun natikun atau makhluk yang berpikir, atau mungkin hayawanun hassasun alias makhluk yang indrawi yang bisa merasakan dengan kemampuan panca indera, atau mungkin bisa disebut dengan jinsun namin, makhluk jenis yang terus berkembang baik secara fisik maupun non fisik, termasuk diantaranya adalah perkembangan dalam berpikir. Jadi dari ketiga definisi itu dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan berpikir yang selalu berubah-ubah. Saya garis bawahi, yang selalu berubah-ubah dalam artian berkembang untuk menuju atau sampai kepada satu kesimpulan yang lebih sempurna. Dalam teori filsafat Nietzsche, bahwa tidak ada kebenaran, atau bisa disebutkan dengan istilah bahwa kebenaran adalah suatu kesalahan yang tertunda. Itu menunjukkan bahwa kebenaran hari ini akan selalu disalahkan oleh kebenaran yang ditemukan pada hari esok. Imam Syafi'i dalam ijtihadnya ada dua pendapat. Pertama ada kaul qadim dan juga ada kaul jadid. Atau mengapa di dalam Al-Quran ada ayat nasikh, ayat mansukh. Ini mungkin kalau boleh kita disebut dengan elastisitas hukum, atau dalam ilmu fikih disebut al-hukmu yaduru ma'illatihi, bahwa hukum itu selalu berputar mengikuti sebab akibat, baik wujudan wa adaman. Dalam bahasa lain disebut dengan ad-darurat tabihul mahdurat, bahwa hukum itu berputar mengikuti ilat dan sebabnya, dan kondisi darurat bisa memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang, atau mungkin sebaliknya. Itu yang disebut dengan elastisitas kebenaran, bahwa kebenaran itu tidak bersifat absolut, relatif, elastis, dan terus berubah. Kecuali kebenaran Allah, zat yang maha benar, kebenarannya tidak berubah-ubah. Maka menentukan kebenaran itu ada, apakah itu kebenaran teologi, ketuhanan, atau kebenaran ilmiah. Kalau kebenaran teologi, kebenaran ketuhanan, itu menggunakan konsep 2 kali 2 sama dengan berapa? Jelas isinya absolut, nggak ada pilihan lain. 2 kali 2 sama dengan 4. Apakah ada jawaban yang lain? Tentu tidak. Dan tentu teori ini nggak bisa dipakai di dalam kebenaran ilmiah, karena kebenaran ilmiah itu menggunakan teori 4 itu hasil dari berapa? Pasti jawabannya tidak satu, nggak absolut, relatif, elastis, tergantung dari sisi mana kita mau menjawabnya. 4 itu hasil dari berapa? Bisa 8 bagi 2, bisa 2 kali 2, bisa 10 dikurangi 8. Yang jelas semua jawaban itu adalah benar, mungkin benar. Maka karena itu, mengapa di dalam hukum fikih ada yang disebut dengan mazhab, ya? Sehingga mazhab ada 4, ada mazhab yang populer, ada mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, dan mazhab Syafi'i. Nah, dan ini semuanya direspon baik, disetujui oleh agama, sehingga kata Rasulullah SAW, ashabi kan nujum fabi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu ibarat bintang, maka kamu mau mengikuti bintang yang mana, pasti kita dapat petunjuk. Maka karena itu, ikhtilaful ummah rahmatun lil ummah, ikhtilafu ummati rahmatun lil ummah, bahwa perbedaan di kalangan umat Kangjeng Nabi, dalam arti ini yang berbeda pendapat adalah mereka yang memiliki kapasitas capable di dalam keilmuannya. Selama berpikir itu, ijtihad itu berdasarkan ilmu, dasar, landasan, dan dilakukan oleh orang yang memang capable, sudah mencukupi persyaratannya, maka dalam bahasa agama disebutkan barang siapa yang berpikir, dalam kurung berijtihad, terus hasil berpikir, hasil ijtihadnya itu benar, maka dia akan mendapat 2 pahala. 1 pahala berpikirnya, kedua pahala benarnya. Dan jika berpikir terus hasil berpikir, hasil ijtihadnya itu salah, maka tetap akan mendapatkan penghargaan pahala berpikir, pahala ijtihadnya. Maka muncullah satu pertanyaan, mengapa terjadi seperti ini, bahwa kebenaran itu terus berubah, atau yang disebut dengan elastis, berkembang?
Ini tidak terlepas dari, karena kembali kepada definisi pertama, bahwa manusia adalah makhluk yang hayawanun natikun, hayawanun hassasun, terus berpikir, terus berkembang untuk menuju sampai kepada satu kesimpulan yang dianggap lebih sempurna. Kalau kita lihat tingkatan berpikir manusia itu kan ada 3 tahapan. Pertama ada tingkatan materialistis. Ini kalau bisa diistilahkan tingkatan berpikir anak-anak. Ketika anak-anak cara berpikirnya materialistis. Di dalam kaum pun, kenapa kaum atau umat zaman nabi-nabi sebelum Kangjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika para nabi diberi mukjizat, terus mukjizatnya itu bermaterial. Contoh Nabi Musa membelah laut, tongkat, menyembuhkan orang sakit, itu para nabi berbeda mukjizatnya, tetapi semuanya pada satu titik yang sama, apa? Bersifat materi. Kenapa? Karena kaum pada waktu itu masih dianggap anak-anak, pikirannya masih bersifat materialis. Ketika kita menyuruh anak untuk ngaji, maka tidak bisa dikasih dengan alasan-alasan yang bersifat ilmiah. Mereka hanya bisa diberi iming-iming dengan iming-iming realistis, seperti dikasih hadiah, dirayu-rayu dengan hal-hal yang mereka sukai. Kenapa? Karena cara berpikir mereka masih dangkal, masih anak-anak, materialistis. Terus berkembang, maka masuklah kepada cara berpikir yang kedua. Tingkatan kedua ini, cara berpikir manusia akan masuk ke tingkat ikonis. Apa ikonis? Uswah. Jadi mereka kalau sudah masuk usia agak mulai remaja, mereka ikonis. Mereka akan melihat siapanya. Materi sudah agak sedikit dilupakan, tapi mereka sudah mulai melihat ikonis. Contoh, dulu ketika terjadi perang Uhud, ketika setan menyamar dan viralkan bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal, dia memprovokasi bahwa Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Maka sekian banyak muslim pengikut Rasulullah itu yang mereka mundur dari medan perang. Mereka beralasan, sebelumnya kami adalah perang membela Muhammad, sekarang Muhammad telah mati, apa yang harus kami bela? Maka mereka keluar dari medan perang. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, afa immata au qutilan qalabtum ila aqabikum. Apakah ketika Nabi Muhammad meninggal atau Nabi Muhammad wafat, apakah kalian mau kembali kufur? Berarti ini untuk menunjukkan bahwa cara berpikir manusia masih uswah, masih ikonis, melihat seseorang. Ketika seseorang sudah tidak ada, maka mereka akan berubah pikiran. Ini akan berubah cara berpikirnya ke tingkatan yang lebih sempurna. Apa dia? Tingkatan berpikir objektif, di mana seseorang atau manusia sudah tidak melihat lagi materi, sudah tidak lagi berdasarkan ikon atau uswah seseorang, maka mereka berpikir jujur, berpikir objektif apa adanya, berdasarkan dengan dasar-dasar, alasan-alasan, atau mungkin hujah-hujah dan dalil-dalil yang mereka temukan. Inilah tingkat berpikir yang sempurna. Nah, dalam hal ini, mengapa mukjizat yang diberikan Allah kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Al-Quran, di mana Al-Quran berbeda dengan mukjizat Nabi sebelumnya. Al-Quran lebih terfokus kepada berpikir yang hanya akan dipahami oleh orang-orang yang memiliki daya nalar, daya fikir. Mengapa di Al-Quran banyak ayat yang diakhiri dengan afala tatadabbarun, afala ta'qilun, yang mengindikasikan atau menyuruh manusia untuk berpikir. Ini membuktikan bahwa umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman, termasuk kita, manusia-manusia, generasi-generasi kategori berpikir dewasa. Untuk mencapai tingkatan ini, tentu diperlukan pendidikan, pemahaman, pengalaman, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita sekarang ingin meningkatkan cara berpikir kita untuk lebih dewasa, maka yang harus kita lakukan adalah terus belajar, terus memahami, terus membaca, tingkatkan literasi membaca, literasi menelaah, literasi menonton atau melihat hal-hal yang bisa memberikan pengetahuan bagi kita semua. Insya Allah suatu saat kita akan menjadi lebih dewasa, menjadi lebih objektif, dan pastinya kita akan menjadi yang terbaik, berakhlak, inovatif, dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.